Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, CLTC. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan bagaimana penggunaan perhitungan baru kami, yaitu analisa balok prategang dengan bentuk normal ya, rectangle, yang bisa digunakan untuk struktur balok bangunan yang memiliki bentang panjang dan keterbatasan clearance gitu, karena permintaan dari arsitek ataupun owner agar balok tersebut tidak boleh terlalu tinggi ataupun tidak boleh terlalu tebal, sehingga space yang tersedia itu bisa digunakan untuk instalasi MA ataupun membentuk plafon dengan desain yang sudah disiapkan seperti itu. Baik, oke, ini adalah perhitungannya ya. Kita akan buka. Nah, ini adalah sebuah contoh pemodelan. Jadi di sini ada sebuah platform beton, dimana di sini memiliki bentang 10 meter ya, yang horizontal, balok horizontal yang panjang, sementara yang balok vertikal ini memiliki bentang 14 meter seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini pasti ukuran balok tidak mungkin bisa kita pipihkan, karena bentang-bentangnya cukup panjang, sehingga ukuran dari tinggi balok pasti besar ya. Nah, kalau kita gunakan perhitungan standar, misalnya di sini kita punya 14 meter. Nah, minimal dengan bentang 14 meter kita membutuhkan balok dengan tinggi 1,2 meter ya, seperti ini, 1,2 meter. Nah, sehingga ini kalau misalnya ketinggian antar lantainya hanya 3,5 meter, tentunya itu akan menjadi sangat mengurangi clearance dan space untuk instalasi MA, ducting AC, dan kemudian juga plafon harus turun, dan itu pasti akan mengganggu sekali untuk masalah estetika ataupun desain dari teman-teman arsitek dan MA ya. Nah, untuk mengatasi hal itu, penggunaan balok prategang ini bisa menjadi sebuah alternatif yang tepat, karena dengan balok prategang ini kita bisa mengurangi tinggi si balok agar space yang tersedia menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Oke, baik, kita langsung saja. Di sini ada balok ukuran 400 kali 875. Jadi kita sudah rencanakan dari awal, kita kecilkan ya, dari rencana umum atau yang biasa adalah 1,2 meter, kita gunakan 0,875 meter. Baik, panjang 14 meter, digunakan semut beton 40 mili ya, dengan mutu beton 400 ke 400 ya, karena kalau untuk beton prategang memiliki gaya tekan yang besar, sehingga menggunakan mutu beton yang lebih tinggi itu sangat disarankan. Baik, ini adalah nilai-nilai parameter-parameter yang akan digunakan untuk menganalisa balok prategang yang kita desain. Nah, kemudian berikut ini adalah data untuk kabel prategangnya ya, ini bisa dilihat pada standar berikut ya. Dan tentunya ini harus dipastikan dengan ketersediaan di lapangan seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan ukuran tanpa kita mengetahui ketersediaan di
lokasi, karena jika harus mendatangkan dari luar kota ataupun luar negeri, maka itu pasti akan lebih mahal biayanya dan membutuhkan waktu pengadaan. Baik, kemudian jarak antar tendon itu minimal lebih besar atau sama dengan 100, atau paling tidak lebih besar atau sama dengan 3 kali diameter selongsong. Jadi ini diameter selubung, dimana nanti selubung itu akan diisi dengan kabel-kabel yang akan berfungsi sebagai penahan gaya tarik yang terjadi. Baik, kemudian ini adalah FY tulangan pokok, ini FY tulangan sengkang, dan di sini kita akan mengisi dimensi dari balok plat tegang. Kita perlu mengetahui inersia dan juga section modulusnya. Ini adalah inersia dengan kondisi balok solid. Dan di sini ini jika sudah ditambahkan plat beton di atasnya, maka dia akan ditambahkan dengan plat beton ini, bisa kita lihat. Dan di sini ada nilai B, yaitu adalah lebar efektif, ya, dimana lebar efektif itu harus disesuaikan dengan data permodelan kita. Ya, di sini ada cuplikan dari SNI mengenai penentuan berapa lebar sayap efektif untuk balok. Ya, yang kita gunakan adalah yang kedua sisi, yaitu bisa dilihat di sini rumusnya 8 kali H, itu H adalah tebal dari plat beton, kemudian SW per 2, SW itu adalah jarak bersih antara balok, ya, kemudian LN ini adalah bentang dari balok plat tegang itu. Nah, di sini kita ambil yang 1,2. Nah, di sini adalah perhitungan ketika balok tersebut sudah menjadi komposit, sehingga datanya itu nilai inersia gabungan sudah berbeda dengan inersia asli. Begitu juga dengan section modulusnya. Dan di sini harus kita tambahkan WAC dan W absen AC dan WBC. Jadi WAC itu adalah di sini. Jadi WAC itu untuk posisi section modulus yang ada di atas plat beton. Sini ada WAC, dimana ini nanti akan dipergunakan untuk memperoleh nilai FAC. Ya. Nah, kalau di sini yang di atas balok itu adalah W absen AC, dan yang di bawah balok itu adalah WBC. Seperti itu. Baik. Nah, ini adalah sketsa dari balok yang kemudian ditambahkan kabel prategangnya. Ya, kemudian ini adalah momen balok ketika kondisi balok beton terpasang. Jadi kondisi berat sendiri dari balok beton itu. Oke, di sini kita akan menentukan di mana titik berat dari si kabel. Nah, jarak ini kita tidak bisa buat terlalu tinggi, karena untuk balok yang rectangle seperti ini nilai ketinggian, nilai H profil itu tidak bisa seperti pada girder jembatan, gitu ya. Karena tadi kan kita sudah bicarakan bahwa hanya dibatasi, tidak boleh terlalu tinggi agar bisa menyediakan space bagi instalasi dan kebutuhan estetika. Nah,
Karena hal itu, maka tinggi posisi kabel ini juga tidak bisa terlalu dekat dengan dasar dari si balok ya. Jadi dia harus mendekati garis netral seperti itu, harus mendekati garis netral ya. Mengapa demikian? Karena kalau semakin dekat dengan dasar, berarti dia akan memberikan gaya tekan yang sangat besar pada si balok ini dan menimbulkan chamber atau lendutan ke atas itu sangat besar, sangat tinggi, sehingga bisa membahayakan balok itu sendiri ya. Sehingga semakin dia mendekati ke garis netral, itu dia akan semakin menyebarkan beban tekan, beban tarik itu secara merata ke profil tersebut. Tapi kalau semakin jauh dari garis netral, maka akan menimbulkan desakan ke atas yang tentunya akan menimbulkan sisi atas balok ini mengalami gaya tarik yang besar dan bisa menimbulkan keretakan. Itu harus kita hindari, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, dari sini maka Excel akan menghitung berapa jumlah tendon yang dibutuhkan dan juga berapa untaian kabel yang dibutuhkan. Nah, di sini dibutuhkan adalah 2 dan di sini pengecekan, dan kita akan menghitung menggunakan nilai P efektif. Nah, untuk penulangan dari balok precast ini dengan balok prategang itu setidaknya membutuhkan tulangan 0,5% dari penampang balok beton ya. Jadi kita paling tidak harus menyediakan 0,5%, itu berarti setara dengan 5 kali D22. Nah, ini tersebar merata di bidang balok ya. Oke. Nah, akan tetapi kita perlu mempertimbangkan bahwa pada saat kabel tersebut belum bekerja, yang akan menahan momen yang terjadi pada balok tersebut itu adalah tulangan beton biasa, sehingga kita tetap harus menambahkan tulangan beton biasa di sisi lapangan. Nah, ini paling tidak kita mengecek berapa nilai momen tadi. Nah, ini akibat berat sendiri itu rupanya membutuhkan luas tulangan 562,67 mm persegi, di bawah dari tulangan minimal, sehingga dengan demikian paling tidak kita menyediakan tulangan untuk menahan gaya momen sebelum kabel tersebut dipasang ya. Nah, kalau misalnya rupanya 0,5% yang tadi ini sudah mencukupi, maka itu tidak perlu kita tambahkan lagi. Tapi kalau misalnya kurang, maka sebaiknya kita lakukan penambahan supaya struktur tersebut itu jangan sampai gagal sebelum kabel dikencangkan ya. Ya, pada perhitungan ini hanya menggunakan tendon satu baris, karena dengan bentuk normal seperti ini, dengan bentuk normal balok seperti ini, jika menggunakan lebih dari satu, itu tentu ukurannya akan menjadi lebih lebar dan kemudian desakan ke atas akan semakin besar dan akhirnya justru malah membahayakan bagi si balok betonnya sendiri. Ini adalah pengecekan terhadap lendutan. Jadi ini adalah lendutan izinnya pada L/240. Nah, jika kita menggunakan 15% dari lendutan yang terjadi, yang berarti setara dengan 8,75 mili, maka dengan 15% lendutan izin itu kita akan memperoleh nilai Q ini ya. Jadi nilai beban merata yang akan menimbulkan lendutan sebesar 15% dari
rendukan izin. Ya, ini adalah jarak pada tendon dari dasar di sisi tumpuan ya. Dan ini adalah nilai pengecekan terhadap gaya prategang akibat checking pada kabel, kehilangan gaya akibat angkur. Ini adalah nilai-nilai yang digunakan untuk bisa melakukan pengecekan tegangan pada balok. Ya, ini tegangan kotakan beton dalam kondisi penampang yang ada. Yang kita gunakan adalah P efektif ya, dan kita masuk ke dalam pengecekan tegangan dari balok tersebut. Ini tegangan balok saat transfer. Jadi pada saat transfer itu dalam kondisi kabel memiliki tegangan maksimum ya. Nah, itu dilihat di sini mengalami tekanan yang aman dan tekanannya pada sisi atas dan juga sisi bawah. Nah, ini kondisi belum dipasang plat beton ya. Jadi kondisi balok murni seperti itu. Kemudian pada saat tegangan kabel pada nilai P efektif ya, tekanan yang terjadi juga masih di bawah tekanan yang bisa diterima oleh balok beton ya. Oke, kita lihat ini pembandingnya adalah nilai dari tegangan izin tekan beton. Nah, di sini adalah 0,6% dari F absensi atau setara dengan 19.920 kPa. Nah, di sini masih lebih kecil. Dan kemudian tegangan yang terjadi pada saat plat lantai beton dicor dengan area tributary tentunya disesuaikan dengan model yang kita buat ya. Dan di sini dilakukan pengecekan. Di sini masih tekanannya di bawah dari tekanan yang diizinkan, sehingga masih oke. Dan kalau misalnya kita kecilkan, nanti akan terlihat apakah dia secara otomatis berubah ya. Kita lihat, misalnya kita jadikan 0,8. Nah, di sini kalau kita jadikan 0,8, maka di sini bisa terlihat pada serat bawah mengalami beban tarik akibat adanya tambahan plat beton, dan yang lainnya tekanannya aman ya. Karena penambahan plat beton pasti akan menimbulkan beban tambahan ke bawah ya, dan itu yang menerima dalam kondisi seperti ini adalah beton itu sendiri, sehingga pada saat kondisi seperti itu maka yang kita gunakan sebagai pengecekan adalah kapasitas tarik dari si beton. Nah, ini dia tegangan izin tarik beton hanya 86,43 kPa, sehingga dengan kondisi ini perhitungan Excel ini memberi info bahwa itu bahaya terhadap tarik, sehingga kita tidak bisa gunakan 800 ya sebagai tingginya. Saya akan tambahkan, saya coba 85. Di 85 masih aman ya. Jadi sisi bawah itu masih mengalami tekan. Oke, dan saya lanjutkan. Nah, ini saat plat beton itu sudah mengeras ya. Saat plat beton sudah mengeras, dia akan memberikan distribusi ataupun memberikan tambahan kekakuan kepada balok ya, sehingga balok tersebut menjadi balok komposit ya. Dan tegangannya dan nilai propertinya ini kita gunakan nilai properti yang sudah menjadi balok komposit. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan rumus ini kita akan mengecek setiap momen yang ada di permodelan ya. Jadi kita kembali ke permodelan. Ini tentu kita sudah input beban-beban live load-nya dan beban SDL-nya ya, termasuk jadi beban lain sudah kita input ya. Kemudian kita analisis.
Oke, nah ini adalah deformasinya pada saat menerima beban mati. Nah ini kondisi masih belum ada tendon ya. Kita akan lihat bagaimana rendutan yang terjadi. Nah ini dengan kombinasi P1 ya, dimana gabungan dari dead load dan juga live load. Lihat di sini di tengah-tengah itu rendutannya adalah 89,81 mili. Kalau yang di pas di balok utama, kita lihat di situ minus 37,901 mili. Sebetulnya ini masih memenuhi syarat lanjutan izin. Tetapi jika kita lihat yang di posisi tengah ini, di mana ada akumulasi penurunan, maka yang di sisi tengah ini menjadi penurunannya cukup besar. Ya, ini bisa menimbulkan getaran di plat beton. Tentu itu menjadi tidak nyaman bagi pengguna ya. Nah, kita lihat sekarang kita akan gunakan kombinasi 2, Tikun 2. Oke, kita akan gunakan kombinasi ini. Oke, kita lihat di sini kita menggunakan satuan kilonewton meter. Baik, nah di sini kita bisa lihat nilainya di lapangan ya. Yang kita lihat di lapangan itu adalah 1139 kilonewton dengan kombinasi 2. Oke. 1139. Nah, di sini kita bawahnya kita nolkan saja dulu. Jadi kita cek yang ini, maka di sini dicek adalah tegangan pada saat kondisi menerima momen yang sudah kita modelkan tadi. Oke, ini tegangan kondisi aktual, dan kemudian tegangan akibat adanya kabel prategang. Jadi ketika kabel prategang itu sudah kita tarik, maka dia akan memberikan sumbangan tegangan ke elemen struktur, dan nilainya ini kita masukkan, dan kemudian tegangan neto itu dari tegangan kondisi aktual momennya tadi itu dijumlahkan dengan tegangan akibat adanya kabel prategang, sehingga ditemukanlah tegangan neto pada profil. Dan ini dilakukan pengecekan, kondisinya mengalami tekan dan masih di bawah dari tekanan yang diizinkan. Sehingga dengan seperti ini kita memiliki bentangan balok 14 meter. Ketinggian balok yang kita bisa press atau kita bisa gunakan itu adalah 850 mili. Sehingga baloknya bisa kecil dan bisa dipergunakan untuk instalasi dari ME yang ada di bawah balok tersebut. Baik, demikianlah sekilas bagaimana penggunaan dari file perhitungan yang kami buat ya. Jika tertarik dengan perhitungan ini, linknya ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memudahkan pekerjaannya, sukses dan sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.